warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelum memulai ceramah, saya menyapa dan mengingatkan ibu-ibu di belakang, karena menurut laporan di mana-mana Pak, sebagian ibu-ibu kalau mulai ceramah orang mereka mengaji di belakang. Dan kalau selesai ceramah nanti tutup Quran menjadi ceramah memang tidak mau dengar. Makanya itu sebahagian ibu-ibu yang begitu satu bulan di tarawih di subuh tidak ada perubahan, Pak. Karena memang tidak ada ceramah dengar. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu, karena saya tidak bisa melihat dengan jelas karena dibatasi oleh besi kuning. Jadi kalau ada yang mengaji, tutup dulu Quran itu tahu bapak-bapak kan. Makanya itu bapak-bapak menambah ilmunya kalau selesai Ramadan. Kalau di sini salah, tidak ada yang begitu. Kalau ditetapkan ibu saya bilang, kenapa tambah cerai jadi selesai Ramadan? Nabi suami tidak pernah dengan ceramah mengaji. Jadi mengaji itu bagus, dengan ceramah bagus. Tapi kalau dengan ceramah sambil mengaji itu sangat kurang bagus. Nah, karena menurut penelitian tidak bisa otak kita bekerja dua hal sekaligus. Makanya telitian orang kalau naik mobil nak terima handphone, karena itu membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi sekarang jangan dulu main handphone karena lagi bawa mobil dicentanya ini. Makasih banyak ibu ya. Alhamdulillah, mari kita memuji bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini subuh yang ke-18 bulan suci Ramadan. Sudah 17 hari puasa. Tidak terasa bagi yang tidak puasa. Kalau yang puasa pasti terasa. Berat badan mungkin sudah 2 kiloan berangkat, karena memang puasa itu bikin kita sehat Pak. Makanya kalau jam 12 siang ke atas itu kulit kita sedikit berkerut. Kata dokter, kenapa kulit mulai berkerut? Karena terjadi penyedotan. Jadi perut ini yang butuh makan, dia tetap menyedot makanan. Karena kosong isinya di dalam, maka dia sedotlah lemak-lemak jahat, cadangan makanan yang ada di bawahnya kulit, di atasnya daging. Di situ semua itu kolesterol jahat, asam urat, sel-sel mati yang mau jadi kanker dan tumor. Jadi makanya kalau makan sahur jangan terlalu banyak makanan, supaya jam-jam 11 habis mie cadangan, supaya cadangan yang ada di tubuh itu dimakan supaya kita sehat. Itu kata dokter, kata medis. Begini juga harta Pak. Harta ini sama dengan tubuh, dia bercampur. Di tubuh ini ada makanan bergizi, ada juga sel-sel mati yang kalau tidak dibuang itu akan membahayakan tubuh. Kalau sel-sel mati menumpuk di dalam tubuh, itu yang akan membuat kita lebih cepat sakit dari semestinya. Dan semua orang pasti akan sakit Pak. Semua orang akan stroke. Cuma ada orang karena kesehatannya bagus, dia stroke umur 90 dan meninggal umur 70. Ada orang
orang kena prostat umur 90, dia meninggal umur 80, jadi tidak sempat, tidak apa gitu, prostatnya membesar dan meninggal. Itu karena kesehatan. Harta ini kalau tidak disedot lemak-lemak jahatnya, itu akan menjadi kanker harta. Itu harta kalau kanker, Pak, yang punya harta gelisah, keluarganya kacau, musibah beruntun, pokoknya akan jadi musibah, sehingga harus disedot kanker hartanya. Dalam bahasa fikih namanya zakat, infak, sedekah. Logika sederhananya sebelum ke perincian zakat, infak, sedekah, kalau saya beli ikan bandeng, harganya itu ikan apa? 10.000 satu ekor. Saya bayar, kasih penjualnya 10.000, ikan bandeng seekor saya ambil. Seluruh ikan bandeng itu 100% milik saya penuh karena sudah lunas. Tapi mana mau milikku itu satu ekor bandeng, tetap tidak boleh saya makan semuanya. Ada tulangnya, ada ujung ekornya, ada siripnya, ada sisiknya, ada insangnya yang harus saya buang. Kalau saya ngotot, saya bilang sama istriku, pokoknya jangan ada mulut, tulang apa, sini semua harus dimakan karena sudah lunas nih. Nah, bunuh ini kenapa? Jadi jangan mentang-mentang usaha tak maju, baru kita bilang tidak boleh ada campur, hasil keringat sendiri nih, jangan minta-minta. Nah, bunuh harta apa? Harus dikeluarkan tulangnya. Tulang itulah yang disebut zakat, infak, sedekah. Jadi orang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah adalah orang yang menyayangi hartanya. Sama dengan orang yang buat tulang-tulang ikan, sesungguhnya dia menyayangi lehernya, giginya, dan tubuhnya supaya tidak terkena tusukan-tusukan tulang. Jadi kalau kita sayang harta, keluarkan tulang-tulang dari harta-harta kita. Dan ternyata Allah tidak mau menghabisi harta. Tidak semua juga harta ada tulangnya. Kalau ikan lure yang kita beli, jangan nih buka satu-satu baru dibuat tulangnya, makan semua nih Pak. Ikan teri, orang miskin dapat uang 100.000, jangan pikir berapa buka sekali, jangan lagi makan semua itu 100.000 Pak. Orang miskin dikasih sumbangan, dikasih tadi 50.000, bertanya lagi berapa sekarang ini, jangan lagi Pak, kayak ikan teri itu. Jadi yang berpikir membuat tulangnya ikan bandeng, ikan cakalang, apalagi kalau boleh buka-buka ikan hiu semua Pak. Jadi kalau hartanya cukup nisab dan sampai haul, barulah kena zakat. Jadi zakat itu harta tertentu yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu kepada orang tertentu. Itu rumusnya. Zakat itu jenis harta tertentu dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu kepada orang tertentu. Jadi tidak semua harta Pak, rumah yang kita tinggali tidak kena zakat, meskipun harga rumah dengan tanahnya 25 miliar. Mobil yang kita pakai tidak kena zakat, meskipun harganya 2,5 miliar. Emas yang kita pakai hari-hari tidak kena zakat, meskipun beratnya 0,5 kilo. Jadi sawah, empang yang kita miliki tidak kena zakat,
meskipun luasnya 100 hektar. Apa yang kena zakat? Pertama, dinar dan dirham. Ini menjawab ada sekarang generasi baru sedikit-sedikit sunnah yang lain tidak. Dia bilang tidak ada itu zakatnya uang. Pada masa Nabi tidak ada, yang ada perak dan emas. Saya bilang justru pertama kali kena zakat itu dinar dan dirham. Dia bilang dinar dan dirham itu Ustaz, uang dan perak, emas dan perak. Saya bilang itu kan memang bentuknya itu dinar dirham, emas dan perak, tapi itu mata uang pada masa Nabi. Jadi justru yang pertama kena zakat uang. Cuma dulu uang kita emas dan perak, dinar dan dirham. Jadi sekarang uang kita kertas, dikiaskan uang masa Nabi, berarti uang kena zakat. Syaratnya ikut dinar dirham. Kalau dia perak 595 gram. Kalau dinar dirham beratnya, kalau uang nilainya. Kalau emas 85 gram emas. Jadi kalau ada uang tak disimpan di bank, syaratnya dua, atau disimpan di rumah. Pertama, haul. Sejak kapan kita punya uang? Sudah cukup 1 tahun? Oh, lebih Ustaz, karena sejak saya terangkat jadi ASN, saya sudah simpan. Sudah sampai nisab. Berapa nisabnya? Ada 2 pilihan nisab kalau uang, Pak. Karena kan dinar dan dirham. Nah, kita tidak tahu itu uang dinar atau uang dirham. Kalau begitu pilih salah satunya. Kalau kita pakai nisab emas, kalau wanta sudah berjumlah 85 gram emas. Kalau emas minggu ini, bulan ini rata-rata 1.450.000. Kalau dikali 85 gram, 123.500.000. Saya sudah kalkulator dulu, Pak, jadi berapanya. Kalau tabungan kita sudah 123.500.000 dan sudah pernah mencukup beberapa tahun yang lalu di atasnya nisab, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau pakai nisab emas. Kalau pakai nisab emas. Tapi kalau kita pakai nisab perak, perak itu nisabnya 595 gram perak. 595 gram. Jadi 595. Harga perak taruhlah 15.000. Kalau 15.000 berarti 8.925.000. Jadi kalau tabungan kita sudah 8.925.000, keluar zakatnya 2,5%. Kalau pakai nisab perak. Yang mana yang bagus kita pakai? Kalau uang bisa emas atau bisa perak, ya tergantung kita. Kalau mau cepat masuk surga bisa perak. Karena baru 10 juta dapat bagi pahala bayar zakat. Tapi kalau mati agak lambat-lambat masuk surga, pakai nisab emas. Kalau 50 juta, jangan dulu bersedekah kalau belum sampai nisab. Sikit. Jadi pilihannya itu kalau uang dua, mau perak mau emas. Saya pribadi ikut ulama yang memakai nisab perak. Jadi kalau sampai menjatuh tempo, saya punya haul jatuh tempo itu 25 Syakban. Jadi sebelum masuk Ramadan, cek saldo. Jangan di Ramadan, Pak. Kalau Ramadan tidak ada saldo. Karena baju baru, celana baru, sepatu baru kita naik nih. Tidak ada di saldo, pasti tidak ada. Karena sudah dibelanja. Jadi saya itu sebelum Ramadan, sekian saldo, keluar 2,5%. Tapi belum bisa, tidak langsung disalurkan. Tunggu Ramadan deh supaya dapat berkah, lipat ganda pahala. Tapi sudah ada nih disiapkan. Keluar dari kantong pribadi, dari tabungan pribadi 2,5%.
Jadi silahkan Pak, tapi bukan salah kalau dia mau emas. Karena rata-rata orang pilih emas karena ya biasa urusan harta itu berat sekali keluar. Karena belum ada orang yang sakarat yang pulang ceramah. Padahal Al-Quran itu kasih kita satu ceramahnya orang yang sakarat. Orang yang sakaratul maut, yang bahasa Inggrisnya ammadam. Orang kalau ammadam, ini ayat jadi pasti benar. Orang yang ammadam itu berdoa begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, tundalah dulu ajalku meskipun qarib, dekat, satu hari mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau sedekah. Kenapa orang yang mau mati tidak bilang tunda satu hari saya mau pergi umrah dulu, tunda satu hari saya mau tahajud dulu, tunda satu hari saya mau puasa Senin Kamis dulu? Tidak, dia mau sedekah. Ternyata rahasianya, cuma ini rahasia Pak, jangan dikasih tahu yang tidak datang. Kalau ada yang mengaji dan tidak nadengar, jangan juga kasih tahu gitu. Ternyata itu kalau orang mau meninggal, kata penjelasan ulama-ulama kita dalam menafsirkan ayat ini, semua amalan diperlihatkan nilainya. Jadi waktu makanya orang meninggal tak buka matanya, nah lihat pintu. Kalau surga nak tempati, masuk surga nak lihat. Kalau mau masuk neraka, neraka nak lihat. Dia lihat pahalanya, pahala sholatku 1,5 M, titik. Pahala puasaku 1,1 M, titik. Pahala hajiku 250 juta, titik. Pahala sedekahku 1 miliar, titik, titik, titik. Yang lain itu Pak mentok. Pahala sholat sekian, tutup begitu, mana tidak ada tambahannya. Tapi pahala sedekahnya jalan terus. Kenapa bisa jalan terus? Sementara sakarat nih, pernah kasih masuk uang di masjid mukminin. Selama masjid ini masih ada bunyi salatu wassalamu alaihi, berarti masih dipakai di masjid, mengalir terus, itu bertambah pahalanya. Pernah kasih anak orang tua uang 2 juta, gara-gara itu nak kasih beasiswa, nak kasih bayar sekolah itu anaknya itu orang, sekolahnya berhasil, jalan terus pahala sedekahnya. Ya Allah, sholatku berhenti nih, puasaku cukup, minta bertambah, pahala sedekahnya bertambah. Disitulah dia menangis, Rabbi Tuhan, laula akhartani, kalau bisa diakhirkan dulu, tunda dulu kematianku, biar 1 hari saya mau jual rumahku, baru saya masukkan ke pondok pesantren. Saya mau wakafkan tanahku untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan masjid, untuk dana abadi beasiswa. Karena baru dia lihat ternyata sedekah itu benar-benar abadi. Jadi sebelum kita minta dipulangkan, Pak, sebelum kita diminta dipulangkan, nikmati hartanya. Caranya menikmati, titip di tempat yang benar. Jadi sedekah itu bahasa umum, semua yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan, itu namanya sedekah. Kalau infak, semua yang dikeluarkan dalam bentuk fisik namanya infak, belanja, termasuk infak di jalan setan. Jadi kalau ada orang judi online, itu berinfak juga namanya. Kalau kasih uang pelacur, itu berinfak juga. Pelacur, jangan dibilang PSK. Ini juga bahasa PSK kurang bagus. Bekerja, mana bekerja? Bukan bekerja itu Pak, pelacur. Jangan lagi bilang PSK, bekerja seks komersial. Bukan pekerjaan itu Pak, penjualan. Jadi itu juga namanya infak, tapi bukan di jalan Allah. Nah, jadi
Rumah tidak bayar zakat. Yang bayar zakat satu uang, kalau sudah cukup nisab. Yang kedua emas. Nah, ini emas jelas aturannya 85 gram tersimpan 1 tahun. Tapi kalau dipakai hari-hari, kalau dipakai hari-hari tidak kena zakat. Biar 500 gram, biar 1000 gram. Dikalung sampai ke perutnya, gelannya sampai ke siku, anting-antingnya dobol-dobol, tidak bayar. Tapi kalau 1000 gram dipakai hari-hari kayak orang gila bukan kayak orang gila memang tongki. Jadi orang kalau tidak mau keluarkan zakatnya itu gila memang, Pak. Makanya ada angka 85 gram. Menurut para kiai-kiai kita, kenapa ditetapkan 85? Menurut akal orang normal, kalau 85 dipakai hari-hari itu sudah lumayan lebih dari cukup. Tapi kalau 100-200 masih pakai hari-hari itu sudah berlebihan. Maka kalau lewat 85, meskipun bentuknya perhiasan bukan batangan, keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu. Kenapa dia ibu-ibu di mana banyak emas di rumah. Kemudian perak 595 gram, keluar zakatnya 2,5%. Katanya kalau kita beli rumah dikeluarkan zakatnya juga dari harga rumah? Tidak. Kalau kita jual rumah juga tidak. Jadi jual rumah tidak kena zakat, beli rumah tidak kena zakat. Tapi kalau digabung baru kena. Jual beli rumah, jual mobil tidak, beli mobil tidak kena. Jual beli mobil baru kena zakat. Namanya zakat perdagangan. Jadi bukan mobilnya yang kena zakat, jual belinya. Atau mobilnya berpenghasilan, disewakan, rumahnya dikontrakkan, hasil kontraknya yang kena zakat 2,5% kalau cukup nisab. Pertanian 5% setiap panen. Tidak ada lagi 10%. Dulu 10% karena ditanam. Sudah ditanam, ya biarkan begitu saja karena musim hujan tidak menanam. Sampai berbuah dipanen 10%. Tapi kalau dialiri air, diracuni, disemprot pupuk, dikasih pompa air, itu 5%. Kalau begitu panen, jumlah panennya minimal 650 kg gabah atau 520 kg beras. Berapa itu kalau 5%? Gampang, setiap 20 karung keluar 1 karung. Makanya orang-orang di kampung itu aman, Pak. 2 kali panen orang di Takalar, 2 kali bayar zakat pertanian. 3 kali orang panen di Pindrang, 3 kali bayar zakat pertanian. 5% dari total apa yang dia dapat kotor. Bukan netto, Pak, bruto. Jadi dia keluarkan berapa gabahnya? Keluar 5%. Saya kira dikeluarkan dulu pupuknya. Kalau keluar pupuknya 10%. Karena itu dikurangi dari 10 ke 5 karena dibiayai. Jadi bruto, bukan netto. 3 kali keluar zakat karena 3 kali panen. Petani di kota 14 kali panen dalam 1 tahun. Setiap tanggal 1 plus bulan 6 nanti cair gaji 13 dan minggu ini cair THR. 14 kali panen, baru tidak mau bayar zakat. Makanya kalau ada umur 70 tahun orang Pindrang, orang Enreka bawa ke kota, panggil orang umur 70 tahun di kota, kasih lomba lari, Pak. Ketinggalan ini umur 70 tahun di kota karena malas dibayar zakat. Itu zakat bikin pres badan. Jadi kalau sudah bagi panen, bayar zakat, bayar zakat.
Ini tidak ada zakat penghasilan pada masa Nabi. Bukan tidak ada zakat penghasilan, tidak ada profesi yang digaji pada masa Nabi. Zakat penghasilan ada, cuma memang yang digaji belum ada. Yang digaji belum ada, tidak ada dokter digaji pada masa Nabi. Sakit, sudah berobat di mana? Ada di sana, natiuka sembuh. Berapa dibayar? Tidak dibayar. Itu belum menjadi profesi namanya. Kalau sekarang Bapak merokok sudah berhenti dong. Olahraga kadang-kadang, makan sayur jarang, tidurnya tidak teratur. 300.000 Pak. Kenapa bisa ya? Itulah namanya profesi. Datang lagi di depannya dokter, ambil antrian, ditanya-tanya, bayar. Itu profesi namanya. Dan hanya dokter yang bisa begitu. Kalau kita tanya juga tetangga, setengah hari kita tanya, tidak nak kasih ke orang berarti bertanya, dia capek mak diganti. Begitulah namanya profesi. Guru mengajar, akhir bulan, awal bulan ada gaji, keluarkan 2,5%. Berapa nisabnya? Hitung pertanian. 650 kg. Kalau 10.000 per kilo harga gabah, berarti kalau penghasilannya 6.500.000, keluar zakatnya 2,5%. Jadi kalau ASN guru yang gajinya sudah 3.200.000, sudah kena karena sertifikasinya juga 3.200.000. Jadi sudah kena Pak. Jadi penghasilan 6,5 ke atas. Kalau harga gabah 10.000, tapi kalau harga gabah 7.000, berarti lebih turun lagi. Mana yang bagus? Tinggi nisab atau rendah? Lebih bagus nisab rendah supaya lebih cepat masuk surga, lebih cepat berpahala. Karena rumusnya sama nih Pak, 2,5%. Jadi jangan bagi pusing Ustaz, berapa sebenarnya ini nisab baru keluar zakat? Jangan bagi pusing, karena mau banyak atau sedikit sama-sama di 2,5%. 100.000, 2,5%-nya 2.500. 1 juta, 2,5%-nya 25.000. Jadi kalau ada wanita 1 juta, kasih keluar 25.000. Ringan atau berat ini 25.000 Pak? Ringan. Karena dia keluar 25.000, dikasih naik rezekinya oleh Allah menjadi 10 juta. Berapa zakatnya? 250.000. Berat atau ringan? Ringan. Dikasih naik lagi rezekinya 100 juta. Zakatnya 2.500.000. Ringan atau agak berat? Sudah mulai agak berat. 2.500.000. Tapi biar agak berat, nah pas sultan Pak, keluar 2,5 juta. Naik rezekinya jadi 1 M. Zakatnya 25 juta. Berat atau berat sekali? Sudah mulai berpikir 25 juta bisa beli motor, enak-enak ada juga sekitar. Padahal itu 25 juta dari 1 miliar Pak, sama di 2.500 dari 100.000. Tidak ada bedanya, sama-sama 2,5%. Tapi banyak Ustaz kalau 25 juta. Kalau tidak mau kasih keluar 25 juta, ada rumusnya. Berapa kita bagus keluar? Kalau bisa 25.000 Ustaz, bisa. Dia harus keluar 25 juta, tapi dia mau 25.000, gampang. 25.000 saya Ustaz bisa. Bangun kita tengah malam Pak, wudu, baru duduk depan sajadah, menangis, angkat tangan tak, ya Allah, kumohon ya Allah, kurangi rezekiku. Jangan kasih cukup 1 miliar, 1 juta mau kita kasihkan apa? Karena kapan 1 miliar mesti 25 juta. Jadi kalau 25.000 kita mau kasih, ya Allah kasih bangku itu saat yang satu, kasih kecelakaan itu mobilku kadang ada, kuhitung lagi usahanya. 1 juta mau kita kasih ke setiap tahun Pak, supaya keluar aja 25.000. Ini tidak banyak uang
dengan orang yang mengelabui pajak. Sekian gina lapor, padahal ketahuan. Akhirnya ditangkap sebagai pengemplang pajak. Sebenarnya orang pengemplang zakat itu nanti akan ditangkap di hari kemudian. Jadi semua yang sembunyikan zakatnya. Bagaimana dia dikasih rezeki yang banyak, itu kan kenapa ditangkap orang pengemplang pajak? Karena dia dimudahkan usahanya, dapat hasil untung dari usaha, baru sembunyikan. Orang jahat itu. Tapi jahat sama negara, hukumannya penjara. Ini Allah kasih rezeki, sembunyi. Itu jahat sama Allah, hukumannya neraka. Jadi kita mau doa apa ini? Mau doa 25.000 atau mau doa supaya zakatnya 2,5 M? Saya kemarin 2 hari lalu tidur siang, istirahat, ditelepon, lihat ada namanya, tutup. Menelpon lagi, jam-jam penting. Assalamualaikum, Ustaz bisa konsum sedikit. Apa? Zakat. Oh iya, jadi saya kan zakat dihafal mati, jadi biar baru bangun tidur dikuasai. Bagaimana hitungannya ini? 5 menit konsul masuk di akalnya. Bisa kirim nomor rekening Basnas, kirim. Selesai sholat isya kemarin malam 17 Ramadan masuk ya. Itu Ustaz transfer saya sudah hitung seperti penjelasan 300 juta rupiah. Oh berarti tabungannya 12 miliar. Orang kalau sadar zakat gampang sekali Pak, 5 menit bicara lain. Itu saya kumpulkan aparat Pak 1,5 jam Pak, masih 20 pertanyaan. Tapi begini. Jadi ternyata itu bukan soal jelas atau tidak penjelasan, tapi soal percaya atau tidak bahwa zakat itu bukan milik kita. Dia keluarkan 300 juta. Saya lagi bujuk-bujuk ini. Saya bilang bisa enggak saya bikinkan flyer baru kami ke rumah untuk penyerahan simbolis. Dia bilang tapi mukaku di blur karena tidak enak malu-malu. Saya bilang iya tapi perlu ini untuk promosi ke orang supaya orang-orang, karena saya tak yakin banyak warga dari kita di Makassar. Itu tabungan 12 miliar orang setengah kaya gitu. Banyak orang lebih kaya Pak. Buktinya kalau pilgub apa ini 2 miliar itu dibagi-bagi. Berarti banyak sebenarnya orang kaya ini. Ya, cuma kalau infak politik mudah keluar, tapi kalau infak surga lama hidup. Jadi hitung baik-baik. Kalau penghasilan keluar 2,5%. Kalau kontraktor untung bersihnya begitu selesai proyeknya keluar biaya tukang bahan berapa bersihnya keluar 2,5%. Jadi kesimpulannya kalau zakat Pak, kalau mau aman, kalau cukup nisab keluar 2,5% zakat, kalau belum cukup nisab keluar 2,5% infak. Intinya apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita ada minimal 2,5% bukan milik kita. Itu milik Allah, keluarkan. Kemana kita keluarkan? Ada 2, ke Amil Basnas. Kalau di sini ada cabangnya Basnas namanya OPZ. Atau yang kedua ke orang langsung ke orang. Dua-duanya benar, ada plus minusnya. Kalau saya langsung kepada orang, ini ada zakat 10 juta, saya kasih ya 1 juta, ya 2 juta, ya 3 juta. Begitu saya serahkan, langsung itu sampai di tempat, enak perasaan, itu plusnya. Minusnya saya harus jaga ini supaya pahalaku tetap. Kalau tidak bisa habis pahala di tengah jalan. Tiba-tiba yang pernah aku kasih zakat lewat depan rumah, "Woi, singgah ki, tidak dengar ki, tidak balik-balik." Padahal memang tidak dengar. Tampun tidak. Lalu kapan bilang saya kasih zakat itu? Hilang pahala saya hanya gara-gara mungkin kembali. Oi, aku kasih mau tahun depan. Habis pahala tak 10 tahun berturut-turut. Makanya rawan itu kalau kita kasih langsung orang. Tiba-tiba anak tak bertengkar dengan anaknya, sama-sama anak kecil. Datang
bapak mamanya, kau ajar baik-baik ya anakmu, kasih tahu bilang saya minum setiap tahun. Hilang itu pahala zakat gara-gara diungkit. Makanya kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan orang yang kita beri. Makanya kalau ada pakaian kita mau bagi-bagi, kalau untuk anak-anak jangan pakai bekas, Pak. Kalau untuk orang dewasa, mungkin ada baju tidak masih bagus dia, kasih mak puang, pasti itulah panggil puang Pak, karena mungkin kasih baju. Tapi kalau untuk anak-anak jangan baju bekas, baju baru, karena anak kan tidak tahu apa-apa. Nah pakai itu tetekan, mama baju itu. Nah tahu kita, tapi kalau orang dewasa kan tidak nih, karena jangan sampai ini kebiasaan mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua melalui amil. Kalau melalui amil, begitu kita serahkan, tak kunci itu pahala. Nanti amil yang salurkan. Kalau amil tidak salurkan dengan benar, tidak berkurang sedikit pun pahala kita. Amilnya yang digeret di neraka nanti. Ada hadis Nabi, siapa yang diberi amanah sebagai amil zakat, lalu dia mengambil sebesar 1 lembar benang di luar haknya, itu sudah cukup untuk menggiringnya di hadapan Allah mendapatkan azab di api neraka. 1 lembar benang, jadi berat itu yang diambil. Makanya dia disiapkan haknya sendiri, dan haknya tidak main-main, 12,5% supaya tidak mengemplang. Karena tinggal ambil ini yang perlu kita jaga, Pak. Yang lainnya ini pertalai dioplos jadi pertamax, emas antam dioplos, uang dipalsu, laut dipakai, malah di Bekasi sungai juga sudah dipakai. Jadi tinggal ambil ini, jangan sampai dioplos juga. Makanya Allah sudah tahu itu, bahwa itu pengaruh harta bahaya, makanya ditentukan gajinya amil 1/8, tidak boleh lebih dari itu. Ya, karena kapan dia ditentukan, dibilang mau-maunya bisa 8/8, Pak. Nah, itu sudah diatur oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masih ada sisa Ramadan, yaitu baik-baik harta. Kalau zakat harta itu tidak kaitan Ramadan, kaitan dengan jatuh tempo atau haul. Haulnya tanggal Hijriah. Yang Ramadan itu zakat fitrah. Nah, keluarkan zakat fitrah. Ini sebagai penutup. Zakat fitrah itu 1 orang 1 sok makanan pokok. 4 imam mazhab yang terkenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari 4 imam mazhab cuma 1 yang bilang boleh uang, yaitu Hanafi. Kita di sini mazhab apa, Pak? Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah pakai uang, harus pakai makanan pokok. Apa makanan pokoknya orang di Goro? Apa Bu? Oh, beras. Saya di Minasa nasi. Tidak kuat saya makan beras, Pak. Ada tempelungku. Tapi asalnya dari beras, maka zakatnya beras. 1 sok. 1 sok itu terdiri dari 4 mud. 1 mud itu kasih begini tangan tak, Pak. Loh, kasih begini lebar. Baru diisi beras sampai membumbun di tengah. Kalau ada beras yang jatuh turun, nah itu 1 mud namanya. 4 kali mud itu 1 sok. Ya, kasih begini. Jadi kasih kecil sekali, Pak. Kasih selebar-lebarnya, sekuat kemampuan. Nah, kasih begini, membumbun di tengah, kayak itu mobil truk yang melanggar kemuatan, naik di tengah. Begitu jatuh-jatuh beras, 1 mud. Kira-kira kalau liternya 3,25 liter. Ulama kita tahu bilang banyak liter yang tidak cukup, maka disepakatilah 4 liter. Itu kebijakan ulama kita dari dulu di Indonesia, 4 liter. Kalau pakai uang boleh, tapi ikut mazhab Abu Hanifah. Berapa 1 soknya Abu Hanifah? 3,8 kilo. Jadi besok ini pagi-pagi
pergi di penjual beras kak, coba saya kasih masuk di kantong 3,8 kilo, kasih naik, timbang 3,8 liter, kita berapa liter? 4,5 atau 4,9. Jadi kalau kita pakai uang seharga 4,9 liter. Kalau pakai uang, kalau mahal dulu itu kawan. Kalau mau 4 liter saja ya beras. Jangan mau enak-enaknya. Saya mau beras karena Imam Abu Hanifah bolehkan. Tapi uang mau, saya mau pakai uang karena Abu Hanifah bolehkan. Tapi ukurannya 4 liter, karena Imam Syafi'i 4 liter. Tidak Pak, harus sesuai resiko dari pilihan. Kalau uang itu lebih tinggi. Nah, jadi kalau harga beras misalnya 12.000, berarti 48.000 beli beras, berasnya dibawa. Tapi kalau tidak mau bawa beras ya mestinya bukan 48.000, kira-kira 60.000. Ya begitu. Karena kalau tidak cukup kisah kapitrat Pak, kisah itu kan mandi jenazahnya. Kalau kita meninggal setengah jam dimandikan, coba periksa tubuhnya, masih ada kotorannya, dicuci lagi. Sudah ada, masih ada, tidak mau bersih-bersih bagaimana? Nah, makanannya tidak bersih, tidak cukup zakat fitrah. Itu zakat fitrah, zakat makanan. Jadi jangan main-main. Diusahakan beras kalau mau aman. Tapi nantilah ambil ke uang saja susah itu berarti amilnya tidak mau kerja. Ganti amilnya Pak. Jadi amil itu jangan bilang kalau bisa uang mau lebih praktis. Justru amil harus sarankan sebaiknya kalau mau afdal beras. Itu amil harus sampaikan. Kalau dia ngotot uang mau. Bahkan ada masjid saking maunya memudahkan jamaah, dia siapkan beras di luar. Apa ada beras tak? Kalau mau beli bagi dulu beras di luar. Berapa orang kita? 4 orang. Beli di luar 16 liter. Sudah masuk sini simpan berasnya. Sudah itu jangan lagi dijual berasnya keluar jadi itu kita putar-putar. Tidak Pak, ini tidak. Ada di gudangnya 1 karung, 1.000 orang datang itu kan 1 karung kita putar-putar. Tidak, memang beras betulan. Jadi jual betulan, harganya ya sesuai harga pasaran. Jadi bukan bolak-balik dan jangan jualnya di dalam masjid, di luar, larang jualan orang di masjid. Jadi begitu kalau mau memudahkan jamaah. Tapi saya kira Pak mudah itu. Masa 1 tahun dia makan beras hanya untuk 1 hari bawa itu pembersih makanan tak susah. Usahakan beras, usahakan. Kecuali memang tidak bisa baru. Tapi kalau uang ya main transfer saja, tidak perlu. Karena kalau tidak ada data juga bawa uang, sama di repotnya Pak. Mending kalau memang tidak mau repot main transfer. Nah itu benar-benar memudahkan. Kalau mau datang daripada uangnya juga capek jadi datang, mending beras. Karena apa tujuannya itu zakat fitrah? Tuhmal masaki, makanannya orang miskin di malam lebaran. Jadi supaya tidak ada orang di rumah yang tidak memasak sampai Idul Fitri. Itu mudah-mudahan penjelasan singkat ini, singkat yang panjang lebar, ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.